Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Fahri kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Pak gimana Pak? Alhamdulillah Pak baik. Jadi mau wawancara Pak Fahri terkait kepemimpinan Pak Fahri di SMA ITI Arafah ini dalam mengambil keputusan, dalam kebijakan gitu. Nanti saya mau tanya-tanya, mau belajar banyak dengan Pak Fahri. Gitu. Kira-kira bisa Pak ya? Insya Allah siap. Kalau boleh tahu Pak Fahri jadi kepala sekolah di SMA Arafah ini sejak tahun berapa? Saya mulai jadi kepala sekolah di SMA ITI Arafah sejak awal berdiri tahun 2019. Jadi termasuk yang Pertama ya? inisiasi proses pendirian juga. Oke. Dalam punya wakil kepala sekolah? Punya. Di Yang bidang apa? kapan ini? Yang sekarang atau yang sejak awal? Sejak awal. Kalau sejak awal itu kita sudah 2 kali perubahan struktur. Perubahan struktur yang pertama itu ada wakil kurikulum dan kesiswaan. Sama strukturnya, cuma berganti pengurus. Sampai sekarang alhamdulillah struktur kita sudah lebih lengkap ya. Kepala kuliah dunia juga sudah ada, Pak Niam sendiri, kesiswaan sama kurikulum. Kalau dalam menghadapi masalah atau memutuskan satu kebijakan begitu, selama ini bagaimana Pak Fahri itu mengidentifikasi kasus yang di kasus itu ada dilema etika atau rujukan moral gitu Pak. Jadi gimana Pak Fahri itu mau memutuskan satu hal yang memang di dalamnya itu ada dilema etika dan juga rujukan moral, itu seperti apa? Contoh kasus kira-kira gimana itu Pak? Misalkan seperti anak yang tidak pakai seragam hari Senin karena tidak punya uang untuk membeli seragam atau seragamnya sudah rusak. Nah seperti atau mungkin seragamnya belum datang ya karena mungkin ada ya proses. betul. Nah itu jadi apakah Pak Fahri langsung menghukum anak itu melalui jadwal guru piket seperti apa? Nah itu bagaimana ketika ada benturan seperti itu, dilema etikanya itu ada di situ dan Pak Fahri memutuskannya itu seperti apa? Kalau saya sih mempertimbangkan pertama, sebuah kesalahan itu kan bisa terjadi karena disengaja atau tidak ya. Kalau memang itu disengaja, biasanya penyebabnya pun udah siswa pun biasanya akan tidak bisa menjelaskan. Betul. Ya, tapi kalau tidak disengaja, memang kondisi dia seperti itu, kita menghargai dia tetap hadir ke sekolahnya. Iya. Sehingga mungkin konsekuensi dia akan tetap dapat hukuman, tapi tidak seperti yang sengaja melakukan. Bahkan kadang guru piket pun juga punya pertimbangan berbeda gitu. Sehingga ada yang cuman misalnya ya udah ambil beberapa sampah dibuang, nanti dipastikan minggu depan atau berikutnya jangan terulang lagi. Atau kalau memang misalnya yang nggak bisa, ya ini ada catatan khusus, siswa ini saat ini belum bisa. Oh gitu. Jadi memang ada pertimbangan lain bersama dengan guru piket, tidak langsung menghukum sesuai bisa. Terutama kita SMA Pak, siswanya dewasa, jadi kita harus mengajak mereka ya berpikir kayak orang dewasa. Kenapa kamu melakukan kesalahan? Dia harus bisa menjelaskan juga. Kalau memang dia tidak mampu menjelaskan, kira-kira dia sadar nggak yang dia lakukan ini akan ada konsekuensi atau tidak? Oh iya, jadi memang sudah diajarkan siswa itu untuk belajar konsekuensi, tidak seperti itu. Oke Pak, terima kasih jawabannya. Ini selama Pak Fahri itu menjalankan pengambilan keputusan atau sebagai kepala sekolah, dan itu ketika ada kasus-kasus yang memang ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama ada nilai kebajikan di situ. Jadi dua kepentingan yang sama-sama bagus gitu. Nah itu gimana Pak Fahri mengambil keputusan seperti ini? Oke, kalau saya biasanya saya selalu melibatkan tim. Jadi wakil kepala sekolah saya bidang kesiswaan, kurikulum, kepala kuliah dunia juga, Bapak selalu saya ajak diskusi. Ketika ada sebuah permasalahan, saya minta sudut pandang dari berbagai sudut kayak gitu. Dari saya sendiri mungkin
belum lengkap kalau belum ada masukan dari tim. Nah, satu sudut dari pandang ya. sudut pandang saja. Ketika itu sudah, saya akan menawarkan, saya berencana mengambil kebijakan ini. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah ada yang celah atau seandainya konsekuensinya kita tahu semua, kira-kira apakah kita bisa menghandle resikonya? Itu yang saya pikirkan. Kalau kita semua sudah siap dengan resikonya, artinya kita siap sama-sama memperjuangkan kebijakannya, jangan sampai mudah dipatahkan. Jadi Pak Fahri mengambil keputusan itu tidak sendiri. Jadi meminta saran dan masukan dari wakil kepala sekolah dan kepala dinnya untuk bagaimana gimana nih nanti seperti apa, bagaimana konsekuensinya, pandangan masing-masing. Iya betul. Jadi kalaupun ada dua kepentingan yang ada dua nilai kebaikan di situ dua-duanya, maka kita lihat resiko yang kita benar-benar siap tanggung, resiko yang mana dulu. Gitu ya. Karena kan setiap kebijakan pasti ada resiko. Pasti ada. Oke. Dan selanjutnya ada nggak prosedur seperti apa yang Pak Fahri lakukan untuk pengambilan keputusan itu? Ada nggak prosedurnya? Kalau secara prosedural ya karena kita di yayasan, pasti kebijakan itu harus melalui yayasan juga, ya. Cuman bukan berarti yayasan yang menentukan kebijakan. Kita tetap yang bertugas untuk menyelesaikan masalah, hingga nanti apakah yayasan menyetujui atau akan memberi masukan yang lebih solutif lagi. Gitu ya. Karena memang kita bersama yayasan hubungannya juga erat gitu, sehingga yayasan tidak berlepas dengan kita pun tetap membutuhkan masukan dari yayasan juga. Gitu ya. Tetap jadi Pak Fahri memiliki kebijakan yang nantinya dikonsultasi sama yayasan, kemudian nanti dicari yang memang solusinya yang terbaik. Yang terbaik. Jadi langkahnya Pak Fahri mengevaluasi atau menganalisis terlebih dahulu, terus kemudian nanti dimajukan ke yayasan, terus kemudian terjadi diskusi di sana. Terus nanti juga bersama dengan kepala dinya dan wakil kepala sekolah, baru nanti itu prosedurnya seperti itu aja. Nah itu yang bisa kita lakukan kalau kita nggak emergensi, Pak. Tapi kalau emergensi kadang saya hanya butuh pertimbangan cepat gitu. Kadang langsung ke yayasan atau ke tim yang memang dia sedang menghadapi masalah bersama saya itu. Gitu ya. Kasus COVID. COVID itu kan kita punya beberapa kendala yang kalau kita terlalu tergantung dengan yayasan sebelum kita mengambil inisiatif secepatnya, itu akan jadi masalah di kita. Betul. Akhirnya tugas saya saat itu adalah ketika ada sebuah masalah, saya segera memutuskan ini atau mengambil rencana keputusan. Saya minta masukan sebelum dirilis dari tim saya. Kalau mereka ini celahnya mungkin bisa kita tutupi, kalau memang ada risiko dan seterusnya kita bisa handle, langsung kita laksanakan. Baru saya akan konfirmasi ke yayasan apa yang menyebabkan kita mengambil sebuah keputusan. Gitu ya. Itu kalau emergency. Memang perlu keputusan yang cepat. Kalau hal-hal apa yang memang sampai anggap Pak Fahri anggap sebagai yang efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika, itu hal-hal apa aja Pak yang sampai pikir itu efektif gitu untuk mengambil keputusannya? Lebih ke sadar akan prioritas pertama. Prioritas. Sadar akan prioritas apa yang kita prioritaskan. Kemudian tujuan kita dalam mengambil kebijakan kita harus jelas, sama mengkomunikasikan tujuannya. Betul. Anggaplah misal saya menentukan bulan Ramadan kegiatan kita apa misalnya kan. Kalau saya tiba-tiba menyusun program terus harus dilaksanakan sama guru belum tentu paham apa yang saya inginkan. Betul ya. Maka saya hanya menyampaikan kadang tujuan kita apa, harapan kita dari program ini itu seperti apa. Coba Bapak Ibu guru berikan masukan program yang sesuai untuk mencapai tujuan. Nah setelah itu baru kita ambil kebijakan berdasarkan masukan dari Bapak Ibu gurunya. Yang efektif sih menurut saya memang memanfaatkan tim gitu. Kalau saya sendiri saya rasa terlalu lemah untuk menangani sekolah. Iya sebesar ini begitu ya. Kalau untuk tantangannya sendiri Pak dalam pengambilan kasus-kasus yang memang
dan dilema etika di situ bertabrakan di situ, tantangannya apa Pak? Tantangan mungkin karena saya terlalu bukan terlalu ya, lebih suka mengandalkan diskusi. Dialognya itu kadang juga perlu menguras waktu. Betul. Nah, dialognya Ada yang nggak setuju, ada yang nggak setuju dan tidak setuju, dan akhirnya ya saya tetap mengambil keputusan gitu. Betul. Meskipun ada yang kontra ya tetap harus segera saya ambil keputusan. Jadi tantangannya adalah ya siap nggak siap pasti harus ada yang tidak setuju. Itu namanya di musyawarah kan, diskusi yang seperti itu. Oke. Itu tantangannya gitu ya. Untuk jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus seperti ini, apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan, atau untuk prosedurnya bentuknya itu seperti apa Pak? Yang Pak Fahri jalankan seperti itu. Timing gitu ya. Timing ya. Kalau ya tadi kembali ke apakah permasalahan ini urgent untuk segera diatasi yang kita hadapi. Kalau memang harus segera diatasi, biasanya kita langsung telepon-teleponan aja kan, gitu WhatsApp ya, misalnya. Oh ini harusnya kita ambil keputusan seperti apa. Tapi kalau untuk yang jangka panjang, misalnya mungkin kita persiapkan ulangan kelulusan siswa seperti apa dan seterusnya, itu saya lebih suka membahasnya ketika rapat atau saya undang guru-guru yang terlibat untuk berdiskusi. Oh gitu ya. Oke, kalau seseorang yang membantu dalam mengambil keputusan, kira-kira ada nggak dalam hal-hal seperti ini? Banyak ya. Kalau saya bukan one man show. Kalau menurut saya bukan orang yang super power. Jadi apapun yang saya ambil dalam sebuah kebijakan itu hasil berpikir saya sama tim. Oh gitu ya. Jadi saya ada yayasan, ada kepala wakil, bahkan guru pun kan kita dengarkan apa yang mereka gitu ya. berikan. Oke, terakhir Pak, begitu dari semua yang disampaikan begitu, jadi yang Pak Fahri dapat dari diskusi kita ini, kira-kira dalam pengambilan keputusan etika ini, dilema etika ini seperti apa? Bagi saya dilema etika itu hal yang harus saya hadapi ya selama punya tanggung jawab sebagai kepala sekolah. Dan yang paling penting menurut saya adalah kesulitan antar tim aja. Karena bagi saya bukan orang yang di atas, tapi saya berjalan di depan aja gitu, berjalan di depan. Kalau di atas kan saya tinggal nunjuk. Kalau berjalan di depan, ayo gitu. Kita mau kemana, ayo kita sama-sama. Kadang-kadang yang di belakang yang lebih tahu jalannya, kamu yang di belakang. Oke, terima kasih Pak atas waktunya untuk interview kita yang saya lakukan ini. Mudah-mudahan bisa juga dapat pelajaran buat saya untuk kedepannya dalam mengambil pelajaran memutuskan sebuah kebijakan yang di situ ada dilema etika, dilema moral di sana. Jadi rujukan moral itu saya bisa lebih bijak dan lebih baik lagi. Terima kasih Pak untuk waktunya dan sehat-sehat dan semoga lebih sukses. Amin. Terima kasih Pak.